Nih mas-mas yang di samping saya ini tiba-tiba terkejut sekali dan langsung beranjak kaget lari. Tentu yang ada di warung kopi ini saat siang itu kaget, loh ada apa mas, ada apa, bingung kan begitu, lari begitu, lari, benar-benar lari. Siang itu di tahun 2013 saya masih ingat ketika saya mampir ke sebuah warung yang ada di salah satu tempat di Kabupaten Bojonegoro ini, yaitu warung WOI, warung original. Di situ ya warung untuk nongkrong anak-anak muda. Dan saya sambil ngopi saya memesan mie goreng ceritanya. Nah, selang beberapa saat ketika saya sambil menunggu mie yang saya pesan dimasak, ada seorang pemuda begitu baru datang naik motor, ya sepertinya sales karena membawa barang begitu, duduk di samping saya. Singkat cerita, beberapa menit kemudian pesanan mie saya sudah matang dan disuguhkan oleh penjual. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Nih mas-mas yang di samping saya ini tiba-tiba terkejut sekali dan langsung beranjak kaget lari. Tentu yang ada di warung kopi ini saat siang itu kaget, loh ada apa mas, ada apa, bingung kan begitu, lari begitu, lari, benar-benar lari. Kemudian saya hampiri, mas loh ada apa mas, saya bilang, saya tanya gitu, itu mas ada saus gitu, loh kenapa memang saus gitu, enggak mas itu saus gitu. Oh saya tahu ya, karena saya mengerti yang dialami. Oke, terbersihlah di pikiran saya saat itu untuk melakukan proses hipnoterapi ya. Saya membantu untuk penyembuhan. Saya katakan pada yang jaga warung, mas mangkoknya disembunyikan dulu, saya makan nanti ya. Terus kemudian saya ajak, saya bujuk untuk kembali duduk. Saya katakan sudah tidak ada mie-nya, sudah tidak ada lagi di meja saya gitu. Kemudian singkat cerita saya melakukan interview. Memang kenapa mas kalau melihat saus? Saya takut mas, saya tidak berani gitu loh. Kenapa? Ya tidak berani aja mas gitu. Sejak kapan mas mulai takut sama saus begitu? Dari saya kecil mas. Nah mas ini sudah berkeluarga apa belum? Sudah mas, anak saya sudah 2. Ya kurang lebih saat itu di tahun 2013 masnya ini kurang lebih ya berusia antara ya 28-29 begitu. Mau saya bantu untuk sembuh sekarang. Ya kalau mas bisa, ya tentu saya mau begitu. Pada akhirnya saya melakukan proses hipnosis ya. Saya buat mas tersebut masuk kondisi trans ke alam bawah sadar. Kemudian saya melakukan regresi, menarik mundur kejadian di alam bawah sadarnya, dan ditemukan pada saat kecil mas tersebut mempunyai adik ya, sekitar umur berapa tahun lah, balita begitu, sudah ada adiknya lagi. Nah pada saat itu mas yang di samping saya ini kan masih netek sama ibunya gitu. Tapi karena adiknya lahir, maka kalau orang Jawa dikatakan disapih begitu. Nah, tapi cara menyapihnya yaitu dengan tetek ibunya itu dikasih saus ya. Ketika mas ini waktu kecil mau minta minum susu begitu, nggak berani kan, ditakut-takuti supaya tidak berebut sama adiknya begitu ya. Nah itu kejadian yang menjadi pemicu atau trigger sehingga sampai dewasa berapa tahun Anda bayangkan, dari kecil sampai punya anak 2, berapa tahun ini ketakutan terhadap saus. Ketika saya tanya, emang mas nggak pernah makan mie ayam atau mie seperti ini? Ya makan mas, tapi tidak pakai saus begitu. Ya intinya takut sama saus begitu, kan kasihan. Oke, kemudian saya melakukan hipnoterapi ya. Saya hilangkan fobianya sehingga mas tersebut berani lagi. Yang waktu kecil ditakut-takuti, ketakutannya hilang, dan saya ajak makan mie, saya pesankan lagi, dan kita berdua akhirnya makan mie goreng tadi dengan saus ya. Itu adalah cerita yang tiba-tiba teringat kejadian di tahun 2013. Nah, yang ingin saya sampaikan ke teman-teman sebagai seorang penghipnotis ya, sebagai seorang hipnoterapis, banyak kejadian-kejadian yang tidak saya rencanakan. Maksudnya
biasanya kan kalau orang mau melakukan terapi ini kan datang ke tempat saya, itu janjian gitu ya, untuk dibantu. Tetapi ketika saya di jalan ini ya sering sekali saya membantu yang tanpa sengaja seperti itu kejadian ya. Atau pernah suatu saat saya di Kota Cepu juga, ketika ngopi juga ternyata yang membantu ya karyawan di sana ada yang takut sama ayam, mana ayam, takut sekali, fobia gitu, dan juga saya bantu. Nah inilah yang ingin saya sampaikan ke Anda semua, para penonton yang ada di YouTube, para penonton yang ada di TikTok, Snack Video, ataupun di Facebook, nanti yang menonton semuanya, bahwa Anda harus mengerti ketika Anda mempunyai kemampuan lebih ya, tanda kutip ini, Anda mempunyai keahlian, keterampilan menghipnotis atau hipnoterapi ini luar biasa teman-teman. Anda akan mudah membantu orang lain ini menolong gitu lah ya. Berkat apa? Berkat keahlian Anda. Nah, pernah juga di depan rumah saya. Di depan rumah saya ini kan kebetulan dulu itu ada warung gitu ya, warung kecil-kecilan, anak-anak muda yang jaga. Goreng-goreng gitu kan. Suatu saat karena tanpa sengaja kesenggolah wajahnya, dan minyak yang panas mendidih itu tumpah, teman-teman. Tumpah sampai mengenai kaki ya. Kakinya itu sampai melepuh gitu. Anda bisa bayangkan banyak sekali lukanya, dan anak muda tersebut ya nangis gitu loh karena saking perihnya. Saat itu saya di rumah dan dipanggil teman-temannya. Kalau Anda nanti tidak keberatan ya, saya tampilkan gambarnya. Kebetulan saya masih ada fotonya, saya tampilkan di sini kejadian tersebut. Nah, saya lakukan hipnoterapinya. Apa yang saya lakukan di sana? Saya melakukan proses anestesi. Jadi saya menghilangkan rasa sakitnya seketika. Saya itu menangis meraung-raung karena luka bakarnya parah begitu. Luka kena minyak panas itu parah. Nanti Anda bisa lihat sini ekspresinya bagaimana, ya kan? Itu luar biasa teman-teman, langsung hilang rasa sakitnya. Meskipun lukanya masih ada. Ya, dan akhirnya saya suruh untuk berobat gitu ya, ke puskesmas itu untuk mendapatkan penanganan secara medis ya, karena luka kulitnya itu parah. Tapi di sini perlu Anda pahami bahwa dengan kemampuan ilmu hipnotis ini bisa memberikan sugesti yang luar biasa teman-teman ya. Nah inilah manfaatnya, misalkan ilmu hipnotis ini bisa untuk menangani pasca operasi, misalkan ada orang kecelakaan tadi yang saya alami ya, saya membantu, atau mungkin karena kecelakaan yang lain ya, ini bisa dibantu untuk menghilangkan rasa sakitnya. Maka tidak heran kalau hari ini banyak tenaga medis, dokter, perawat itu memperdalam ilmu hipnotisnya gitu. Ini sungguh dahsyat teman-teman. Jadi inilah yang ingin saya berikan ke Anda semua, cerita yang sederhana tapi bisa menginspirasi Anda. Oke, semoga menjadikan wawasan Anda semakin terbuka, dan jika Anda ingin mendapatkan kelas pelatihan saya atau membeli ebook saya, nomor WA-nya saya berikan di kolom video teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.